Alhamdulillahi al-munfaridi bil azamati wal jalal al-wahidi bi istiqaqin util kamal al-mutanazzahi an syuraka wa nadrat wal amsal al-muqaddasi an simatul hudusi min at-taghayyur wal intiqal wal intisal wal intisal alimul ghaibi wa syahadatul kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul ahmal wa sawfat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahasiswat wa mahasinul khalal la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumin amin ya rabbal alamin. Wa qala Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu la yanala ar-rajulu darajatus shalihina hatta yujawiza sitta aqibatin. Ini dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, seorang laki-laki tidak akan mendapatkan derajatnya orang-orang yang soleh sehingga ia melewati 6 akibat. Apa yang pertama? Ulahu ayyuhlaqo. Ini apa? Ayyuhlaqo ini kunci siapa? Ini yang menguncikan keadaan ya. Dan ini yang mengunci kita itu, yang mengunci laki-laki tadi dalam keadaan nggak sengaja, dia nggak mau masuk ya. Ayyuhlaqo babul izzi wa yuftatu babul dhilli. Jadi dikunci baginya pintu kemuliaan dan dibuka baginya pintu kehinaan ya. Jadi kalau kita ya nggak ingin ya kepengen jadi apa nggak jadi, mestinya senang ya, yang mengandung kehormatan, dihormati orang lain, dihormati oleh orang-orang. Tapi kita nyarinya kehormatan kepada orang-orang. Padahal misi kita itu yang kita cari kehormatan apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kita cari adalah kemuliaan di sisi Allah. Ya, sedangkan di wajhillah semua itu apapun yang kita kerjakan harusnya lillahi ta'ala. Harusnya lillahi ta'ala. La syarika nggak boleh disekutukan dengan karena orang, karena Allah, itu nggak bisa ya. Makanya itu caranya adalah supaya kita bisa sebenarnya itu kehormatan yang berhubungan dengan selain Allah itu harus dikunci semua, sehingga ia dianggap orang yang hina di kalangan orang umum. Ya minimal kita ya Allah, kalau ini siapa sih tadi yang ngomong? Ibrahim bin Adham mulia nggak sih? Oh no, mulianya luar biasa, diceritakan oleh para wali ini Ibrahim bin Adham. Dan Ibrahim bin Adham sudah melewati hal ini. Makanya kalau kita kepengen menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kata Ibrahim bin Adham, itu harus melewati satu adalah di pintu kuncinya pintu kemuliaan dan dibukanya pintu kehinaan. Maka kalau kita hina tahu nggak usah khawatir ya, karena Allah menyembunyikan wali-walinya di antara orang-orang biasa. Ya, ini latihannya demikian. Nih, karena ketika orang tuh merasa miskin, merasa hina, dia itu akan berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang merasa mulia, itu hanya ada besar kepala tok, tapi nggak ada gerakannya. Akhirnya jadi apa? Jadi orang kepengen terhormat tapi tidak mau bergerak ya. Berhormat tapi nggak mau gerak ya. Apa saja? Ini saya. Padahal cuman kudu ngomong tok, pengennya dihormati ya. Ada. Nih, yang kedua asalnya itu ayyuhlaqu babun nikmah wa yuftahu babus syiddah. Dikuncinya pintu kenikmatan dan dibukanya pintu ke syiddah, itu cobaan ya, kesusahan.
itu kesusahan. Maka sebenarnya kalau kita ditakdirkan oleh Allah, kita mencari nafkah angel banget ya. Tapi ya itu syaratnya apa sih? Syaratnya jangan ngutang. Biarkan saja yang ada ya rezeki yang ada diberikan Allah, nggak usah maksa itu ya. Ini, nah ini itu caranya demikian. Tapi siapa sih kalau mesti kayak gini? Ya ini kita wali ya. Allah, kadang kita kepengen ya, saya sering ngomong ada teman-teman, kadang ketika sudah pulang dari pondokan, pulang madrasah ngerti sendiri duitnya langka, sedangkan kita punya istri, punya anak-anak, akhirnya apa, nggak kuat, harus ditinggal merantau juga, ya terasa. Nah, saya ngomong jadi santri susah, orang betah dipaksa-paksa, tapi itu betah juga nyari jadi santri, maka harus betah liburan belum balik, ini mau baik. Ternyata lebih susah lagi jadi apa? Jadi ustad sipri menurut ente orang betah jadi ustad bayarin 18 ya. Padahal kalau kita bertahan tentang itu, ya pasti itu namanya rezeki dari Allah harus diberi. Gak mungkin kita ini meninggal terus menyisakan rezeki yang belum habis ketika di dunia. Ya, gak mungkin. Jadi orang kalau meninggal berarti rezeki yang ditulis oleh Allah, ditakdirkan Allah sudah habis. Gak ada yang tersisa. Ya, kecuali memang kalau rezeki kita, kepengen rezeki kita dibayar di akhirat. Gitu. Nah. Sekali lagi, gak ada orang yang meninggal dan rezekinya masih tersisa di dunia. Ya saya lihat kadang teman-teman ya yang taklim, dokter janda, anak-anak kecil anak-anak kecil, hataman, dari mulai dia dikasih tanah untuk bikin rumahnya saja pakai lempeng, sampai dia bisa beli tanah dan bikin rumah sendiri persis di pinggir musola ya. Apa rezekinya? Rezekinya kemarin sebelum ada LPG itu ada minyak tanah. Ini katanya di sana aturannya nggak boleh minyak tanah itu dikuasai oleh satu pos, harus dibagi-bagi. Akhirnya si pos ini mempercayakan kepada ustadz yang lebih percaya. Tanda tangan tok per liter dapat berapa persen, berapa rupiah lah intinya demikian, tanpa modal. Akhirnya ya untuk beli tanah itu memang harus dikasih rezekinya. Jadi jalannya mesti ada, Begitupun yang kita yang saya rasakan. Dulu saya kerja di Jakarta dagang martabak, pirang utang, nggak ngerti, tahun apa setahun. Alhamdulillah selesai dagangannya, utangnya 7 juta, mungkin lebih ya. Dan kulo nganggur ning rumah, kadang mangan kadang tapi alhamdulillah malah bisa nyauri utangnya. Ya itulah, itu perlu keberanian. Aslinya yang kita tanamkan perlu keberanian dan keyakinan. Keberanian itu timbul karena kita punya keyakinan. Kalau nggak yakin nggak akan pernah timbul. Ya, Allah. Maka kita berlindung, Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita berlindung dari sifat icing, minder, dan dari sifat bukhal, bakhil ya, sifat bakhil ya. Maka kalau kita punya pemberani, enggak akan ya. Pemberaninya apa sih? Pertama tantangan kita berani apa? Menghadapi kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita bisa hidup memikirkan orang lain, hidup berbuat untuk orang, untuk dirinya sendiri saja nggak ada habisnya. Oleh karena yang tok kayak gitu ya. Padahal wali-walinya Allah ini seperti Ibrahim bin Adam, ayuh lahu babun nikmah, ayuh lahu babus syiddat. Nih, kalau orang kepengen menjadi orang soleh, itu yang kedua harus melewati pintu nikmah. Ada dikuncinya pintu nikmah dan dibukanya pintu kesusahan. Karena memang demikian cara Allah mengajarkan hambanya. Jadi jenengan Allah punya hamba yang paling mulia siapa?
para nabi dan rasul. Dan siapa nabi yang mendapat predikat tertinggi? Yaitu nabi yang berjuluk ulul azmi, 5 nabi. Kenapa menjadi predikat tertinggi? Karena nabi yang paling susah, tentu sih paling seneng ya. Allah. Memang misi kita ini, misi kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di dunia itu hanya untuk beribadah. Misi kita adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk ditukar. Tiketnya nanti tukar sama Allah, itu diganti dengan surga. Ya, ini akan dibeli oleh Allah. Nanti amal kita akan dibeli, ditukar tiketnya dengan tiket surga. Ini bukan di sini kita cari kesenangan, bukan di sini, karena di dunia tidak ada kesenangan. Takon mana? Saya sering ngadepi wong suki-suki juga, dari supir wong suki yang pernah, ternyata emosinya lebih tinggi. Semakin banyak harta, semakin emosinya semakin tinggi. Kecuali kalau hartanya nggak ada di sini, ya, hanya di tangan dan kaki. Tapi kalau hartanya ada di hati, ya emosinya tinggi. Kalau nggak ada, mau kaya mau melarat, ya biasa saja, nggak mudah emosi, nggak bisa melarat, nggak ngeluh. Jadi suki juga nggak kurang terus, ya. Nih, yang penting syaratnya hartanya jangan ada di sini, jangan ada di hati, jangan ada di dalam dada. Kalau dalam dada ya kita akhirnya terpengaruh. Ya, pan mangan bayang ile berkumat temen dadi wong sugih ya, mangan pe boleh dilau wong bosan kabeh masalahnya. Wasaliza yuhlaku babur roha wa yuftahu babul juhdi. Dan akan dikunci baginya pintu roha, pintu santai, pintu seneng ya, santai, dan akan dikunci dan dibukakan pintu berusaha. Ya mungkin salah satu nih ya, kalau tiap dina melu kerja apa ya, termasuk ya ada kekhawatiran orang kuat bayar tukang, orang kuat apa, bismillah sampai ya pasrah saja sama Allah. Karena kulo memang menurut hemat saya ini orang kaya, tidak datangi, mungkin bisa nyatanya zong semua ya. Saya nggak menyalahkan ini pelit, saya nggak ada, itu jelas seperti itu, nggak ada. Yang saya pikirkan memang kita ngajinya ngaji hikam, harus bergantung kepada Allah masalah ini. Tapi alhamdulillah dari mulai pembukaan sampai sekarang tukang nggak pernah berhenti. Duitnya sih duitnya tegang terus ya, tiap minggu tegang, mau bayar mong tegang terus. Tak pun tukangnya alhamdulillah utang ya, itu tegang. Dan kita nggak sempat muter mamiti itu, nggak sempat kita muter sekali orang apa ya, memang demikian. Ini akhirnya saya bismillah saya bekerja untuk Allah saja. Terus nyantai, terus bawa kireng, kabeh melihat temen ya. Itu memang kita ngajinya ngaji hikam masalahnya ya. Kita dilatih bagaimana kita bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada makhluk. Ya itu. Ini biasanya kalau pamiti untuk pondok ya, muter-muter oleh akeh ini zong terus ya, pamiti yang merasakan nggak seperti dia. Dan warabiu yang keempat adalah ayyuh laku babun nom wa yuftahu babus sahri. Yang keempat adalah dikuncinya pintu tidur. Artinya apa? Saking susahnya mungkin nggak bisa tidur atau nggak apa atau bagaimana ya. Yakin susahnya nggak bisa tidur, wayu tahu bahwa atau mungkin saking sibuknya, sibuk dari umat, sibuk memikir ini ya, yang jelas bukan susah hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kalau orang mau dicetak dari orang soleh, dia itu terlalu sibuk. Dan yang saya rasa kita mendengar cerita itu istrinya siapa ya? Istrinya Habib Umar ya, Kubabah Nur. Ya Allah, beliau ketiga orang-orang kayak gini ya ini bukan cerita apa namanya, kita mendengar cerita itu yang tertera di kitab-kitab kita ya, seperti misalkan Imam Haddad ya, Imam Haddad semalam sholat 500 rakaat ya. Ini ketika saya diceritakan tentang namanya Kubabah Nur, itu beliau kan sibuk
ngladeni umat nih, sibuk ngladeni kalau datang ke Indonesia dibangking sana sini sih, kayak nggak istirahat. Lah nanti ketika malam hari dia kan siwakan apa mau dikira mau tidur, ternyata apa? Wirid sampai subuh. Jadi amalan-amalan yang siang harus dikerjakan dikodo malam hari. Tidurnya kapan? Ketika jalan ke mobil tidur terus kayak ngono. Ya Allah, itu baru zaman sekarang ini. Istrinya Habib Umar bin Habib. Bagaimana seperti Imam Haddad yang selalu dalam semalam melakukan sholat 500 rakaat. Ini jadi caranya gitu. Kalau pulau ya Allah dilatih sejul sering di sholawat ping sewu sering langkrak, padahal kita bukan orang yang sibuk. Ini makanya dikatakan apa namanya, wahyu lakul babunau wahyu tahu bagusar, melek terus, bahkan merujuk ke atas lagi seperti Sayyidina Umar ibni Khattab itu nggak pernah tidur matanya. Kenapa? Dia mengatakan sekali saya tidur dan ada umatku yang tidak bisa, dan ada rakyatku yang tidak bisa tidur karena menangis kelaparan, ngelikan terus satu. Itu yang ditakuti oleh Sayyidina Umar, bagaimana nanti ketika saya ditanya dihisab di hadapan Allah. Maka beliau ketika malam keliling muter. Maka kita wajar ya, Sayyidina Umar itu kalau bersandar duduk bersandar ke apa? Korma saja tidur. Karena apa? Karena malamnya tidak pernah tidur. Jenengan anggaran wong awan-awan nempel tembok tuh ini apa? Pelor nempel nggak tahu, ente sih nggak ngerti. Itu kenapa orang duduk tidur gampang tidur, karena malamnya tidak pernah tidur. Ya Allah, yang mentidurkan siapa? Allah. Nih ya, sekali lagi ini dipahami. Ini ya derajatnya orang soleh. Dikunci pintu tidur dan dibuka kunci, bukan kita melek apa dolanan remi atau apa dobok karo, bukan seperti itu. Saking sibuknya dihadapkan dengan umat, saking sibuknya ngurusi umat, akhirnya nggak bisa tidur. Yang mestinya untuk tidur seperti yang kita kenal dengan siapa? Khubabah Nur itu istrinya Nabi Umar, malamnya untuk wirid sampai subuh. Yang ketinggalan semua dikodoni. Ya, aku tuh ya kesel sadetik bebis, ya memble ibadahnya. Kan ngaji, penting ngaji sih daripada enggak ini ya. Sampai demikian ya Allah. Ini ya, jangan dipahami urusi sakit umete susah kan orang saya dulu, gak demikian. Susahnya bukan susah untuk dirinya, susahnya untuk orang lain ini ya. Yang kelima, wa khamisu ayyuh laku, ya kita terima saja kalau ada keterangan yang demikian, yang otak kita nggak nyampe, diterima saja. Ya, minimal hati kita pengen ya, jangan ditakis. Kalau kita terima dan kita kagum dengan orang-orang soleh tersebut, semoga kita termasuk di golongan orang-orang yang soleh. Walaupun kita nggak menjadi orang soleh, kita akan diraih oleh mereka, mendapat syafaatnya ya. Jadi terima, berusaha. Terinya pulau ya mondok ya kayak mondok dah baik, dah angin temen yang bayi terang angin temen. Tapi ketika kita cari berusaha diterima saja walaupun masih jauh. Kalau nggak bisa menerima, doa, ya Allah, kenapa saya tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh? Karena manusia walaupun dia tidak menjadi orang soleh, minimal kita tasyabuh bisolihin, ya. Ini menyerupai terhadap orang-orang yang soleh dengan cara kita menerima dulu sing diciptakan, ya, ini Allah. Wal khamisatu ayyuhlaku babul ghina wa yuftahu babul faqri. Yang kelima adalah dikuncinya pintu kaya dan dibukanya pintu fakir. Ini kita mau contohkan siapa nih yang demikian? Contohnya Rasulullah ya. Rasulullah sering tidak makan 3 kali di hari, 4 hari nggak makan. Tapi ketika datang rezeki, anggar kita jadi wong sering orang mangan. Anggar teka rezeki apa? Disimpen kemana esok buatan mau ngelima nikah ngono ya. Tapi tidak. Begitu ada rezeki kurang berapa sen pun belum disodokokan langsung dikeluarkan, enggak.
Rasulullah nggak pernah tidur masih menyimpan harta, dihabiskan semua. Dan Rasulullah itu sendiri ya pernah berkorban 1000 kambing. Rasulullah ini wudus apa orang kayaknya ya? Orang yang wudus ya, Rasulullah ngomong apa dakwah ya. Tapi beliau pernah berkorban 1000 kambing. Ada lagi yang kaya sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf, 1000 onta. Bahkan Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan kuda untuk perang Tabuk. Kalau nggak salah 1000 atau 10.000 lah. Nih, coba bayangkan orang yang kaya sekarang jangan pernah kerumunan korban 1000 sapi, 1000 dus sana, 1000 dus. Nah, ini maksudnya apa? Babul hina dikunci. Artinya ketika punya harta dihabiskan supaya ya doanya Rasulullah kalau di sini Allahumma ij'alna ma'al miskin wa amut ma'al miskin. Nah, dan ulama-ulama kita bukan orang yang miskin-miskin, orang yang kaya-kaya kebanyakan, dari termasuk juga yang diceritakan Abi Hasan Asyadili, mutasawwim besar, wali besar, tapi mereka juga termasuk orang kaya. Tapi dihabiskan, uangnya dihabiskan. Ini karena memang kita bukan orang sengaja minta nyembelih nggak boleh, kita minta melarat. Ini kita meminta membelokkan yang harus ditakdirkan Allah, itu namanya apa? Melawan kepada takdirnya Allah. Kita nggak boleh, ya Allah jangan saya kasih suki, saya melarat, ya Allah nggak boleh demikian. Mendingan dikasih suki tapi kita nggak senang dengan kekayaan tersebut, akhirnya itu disodakokan. Ya sering saya ceritakan ini. Islam itu akan maju ketika umatnya kepengen suki apa pengen miskin. Pengen suki ya, akhirnya ketika ada duit disimpan sedekah, mola engkau miskin kan nggih. Tapi kalau pengen miskin ada duit ditongna terus supaya miskin ya. Ini ya memang saya punya analis. Sebelum saya mendengarkan terangan itu saya punya analisa. Kalau tak pikir-pikir yang terjadi pada sahabat angger suki itu monina apa? Nasib nih. Zaman saya kan orang melarat kan nasib ya. Loh nasibku buruk teman ya. Ini kesalahan. Sebenarnya dari bahasa nasib itu bahasa Arab. Nasibun itu bahasa Arab artinya apa? Bagian. Tapi sayangnya orang bagian itu kan keberuntungan. Kita di bahasa nasib itu diperuntukkan kepada nasib yang buruk, saya dewek aslinya ya. Nih ini kesalahan kita ketika kita mendapatkan nasib bagian ini hoki. Nasib itu sama dengan hoki, cuman kali hoki monin hoki angker orang ambil ini nasib. Paham? Hoki dengan nasib itu sinonim, persamaan kata apa? Sinonim ya. Persamaan kata itu sinonim ya. Iya sinonim itu sinonim aslinya. Tapi kenapa ketika kita keberuntungan namanya hoki, tapi ketika mendapatkan musibah namanya nasib, itu salah sendiri. Padahal itu hoki ke bahasa apa sih? Bahasa kaya. Anggar Jawa kan ada bejo ya, bejo ngono lho. Hoki itu bahasa Cina dia ya, nasib ke bahasa Arab. Nah, ini salahnya kita. Kenapa ketika nasib dikatakan jelek ya? Nah ini nasib, bahasa nasib itu seperti terjadi pada Abdurrahman bin Auf, kepengen melarat. Masalahnya orang miskin itu dimanja banget oleh Rasulullah. Bahkan doanya, sahabat yang mendengar doanya Rasulullah langsung pengen. Ketika Rasulullah mengatakan nama yang terbaik adalah memakai Abdullah, ke sahabat dan pada waktu itu bayi sing lahir karena Abdullah kabeh. Maka kalau ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, pasti Abdullah, pasti itu. Nah, jangan kalau ada ruya an Ibnu Mas'ud, ruya an Ibnu Abbas, ruya an Ibnu Mas'ud, mesti namanya Abdullah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan nama yang terbaik adalah nama Abdullah kabeh,
Begitupun ketika ketika sahabat mendengar Rasulullah mendoakan mayit, itu pengennya sahabat, ya Allah, semoga saya mati mendahului Rasulullah supaya saya didoakan oleh Rasulullah. Niki dengar itu ya. Itu Rasulullah demikian, Masya Allah, luar biasa sahabat ya. Nih, maka ketika seperti kita kembali pada ceritanya Abdurrahman bin Auf. Nih, kepengen miskin sehingga pernah terjadi di Madinah gagal panen kurma, itu gagal panen posok habis ditukuk ganeng Abdurrahman bin Auf pengangguran nih. Kayak jenengan misalnya perempak su posok apa dituku, tujuannya apa? Supaya larat, tujuannya supaya larat dituku kabeh kurma Madinah. Tapi ini dasar Abdurrahman bin Auf nasibnya harus kaya masalahnya. Akhirnya di Yaman ada penyakit aneh. Justru obatnya itu dengan kurma posok. Itu kulo larang menikah nasibnya sugimani kepengen larat ya. Ini udah bilang Masya Allah. Ketika bersedekah tak pere-pere ya, begitu perang Tabuk itu ya, saya lupa itu 1000 atau 10.000 kuda itu diberikan untuk orang berperang modali. Bahkan ketika korban aku nggak tahu kru TV maning-maning sapi rupanya 1 juta lah, ngapa sih? Coba dipamernya ngomong 1000 sapi lah memecahkan rekornya Abdurrahman bin Auf. Sekarang ada nggak sih yang si korban 1000 sapi? Sekarang ada sih pecahan apa ini sih? Ya apa sih kemarin anak Indonesia kan berikan dunianya pada dunia rekor dunia. Rekor dunia itu apa? Guinness Book ya. Ini berarti rekornya Abdurrahman bin Auf belum ada yang memecahkan ini. Ya. Agar emprit bisa saja yang saya emprit mau apa? Ya mau ternak bisa ternak. Mau sewu dikorban sekali-kali pamer-pamer maning redok ya. Jadi sekali-kali memecahkan rekornya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf 10.000 sapi, 1000 onta, dewek 10.000 sapi yang kena ya. Moga-moga bisa lah kita ya. Amin. Tentu mudah-mudahan kayaknya beritanya ramai kali ya selama bulan haji dan. Ini jadi ya tadi betul ya, boleh dengan ayah liko atau ayuh lako boleh ya. Karena ketika terkunci itu kadang yang mengunci Allah. Kadang kita terdidik oleh keadaan. Kadang laki-laki tersebut kaya tapi dikeluarkan supaya menjadi miskin gitu ya. Seperti yang terjadi pada sahabat. Nah ini saya ngomong, ternyata seseorang juga menerangkan demikian. Baik zaman nasib dari sahabat itu ya kepengennya miskin. Kalau sekarang ya kita kiai harus kaya. Tapi ya jangan dipaham kalau ada kiai ngomong kiai harus kaya hati. Bukan kaya bukan kaya si musuh kudu luruh, itu enggak demikian, salah paham. Ternyata ketika kita kembalikan kepada yang koil, kepada yang ngomong demikian, ternyata pengen kaya, baca ini, enggak membicarakan masalah kerja. Kita berdakwah baca ini, kata ya Allah ya. Terus apa yang ke-6 satu ayyuh laqo atau ayah diko boleh babal amali wa yaftahu babal istidadil mau. Yang ke-6 adalah dikuncinya pintu angan-angan dan dibukanya pintu persiapan untuk mati. Ya. Ketika kita mempersiapkan untuk mati dan kita mempersiapkan untuk jalan-jalan seminggu lagi jalan-jalan ke Jakarta, harusnya cepat singgo persiapan mati apa mongko seminggu maning jalan-jalan Jakarta. Udah nggih, kita misalkan mau berangkat Jakarta kapan Mas? Engko 3 dina maning umpamanya ya. Hari apa? Senin, engko dina Rebo umpamanya. Dengan kita mempersiapkan untuk mati
Cara kejadiannya itu dekatan mana antara mati dengan jalan-jalan di Jakarta? Cepetan mati. Enggak, bukan dengan ketika kita Jakarta tolong dinamani barangkali malaikat Israel ya tekane begitu kita tidur tekane bengi-bengi. Akhirnya turu orang bisa melek maning matane, orang bisa weruh matahari pagi, kan bisa terjadi. Maka ulama-ulama soleh ya itu ketika tidur wasiatnya ditulis di serongan yang ngisor bantal kudinya pak, takutnya pagi hari tidak bisa terbangun. Maka orang ulama soleh pun tiap hari doanya apa? Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair. Saya boleh mati mendadak, tapi mati mendadak yang bagus. Nyombe kepengennya kayak kue, mati sih aja suwi-suwi mendadak baiklah. Karena siapa angkar mati menjawab leleng terus kamar turu ya wis nyusai sing urip. Salate pun keprimen ya pikirnya bilang-bilang teman ya. Seperti Habib Thohir tuh min hujatil khair. Kita itu demikian. Allahumma setiap hari kita doa ketika beridul adil. Allahumma inna nas'aluka min fujaa'il wa na'udzubika min fujaa'is syarr. Dan saya berlindung dari mati mendadak dalam keadaan jelek. Kita pengen mati walaupun mati mendadak yang dalam keadaan baik. Mamaning mati mendadak ya. Allahu Akbar lagi bulan puasa dina Jumat, Jumatan pisan terus apa sujud serem nyat maning ya. Gue pengen kayak gue. Gua kata di Jumat ya. Ya Allah, saya berikan mati ketika hari Jumat dalam keadaan puasa ya. Ini sebenarnya sunnah berpuasa itu ya dalam satu minggu itu 3 hari. Hari Senin, hari Kamis sama hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Jumat itu Sayyidul Ayam. Cara kita menghormati entah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah ataupun hari-hari yang dimuliakan Allah. Ibadah itu cuman motifnya pokoknya ada 3. Sholat, puasa, dan infak. Ya, ini tuh pokoknya ini. Maka saya bolak-balik baca ini Muharram, ini ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada Rajab, bolak-balik seperti itu. Misinya adalah puasa, sholat, sama infak, bersedekah. Iya, bolak-balik itu cara kita menghormati kepada bulannya. Maka ketika ada pertanyaan, oh yuk ini jadi kayak itu. Cuman kadang ya, sing dibilang apa sih? Jangan nih kita mau menghormati bulan Muharram. Ini bulan Muharram itu termasuk bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram 3 hari bulan mulia. Cara kita memuliakan bulan itu apa sih? Ketika kita sungguhkan, harus bisa tak sholatnya iya, puasanya iya, terus sedekah iya. Nyari angkat telu disuguhkan pilih apa? Pilih sembahyang. Sholat. Pilihnya sholat daripada kon puasa. Ya minimal kita ketika Muharram itu dari 1 Muharram sampai Asyura ya, sampai tanggal 10 tuh. Ya, sing paling males mana ya Asyura dok. Kalau Asyura berarti diiringi apa sih? Tasu'a ya, Tasu'a sama Asyura minimal 2 hari ya. Jadi, dari Selasa mulai tanggal 1 ya. Kalau pengen puasa mulai Senin esok. Selasa mulai tanggal 1. Sholatnya apa Pak? Ada Pak? Catatannya Pak? Oke, pakai pamiti wonten sana. Nyong janji kalau fatayat tapi ya Allah kerja terus nanti. Ya, nggih, enjangi Pak, enjang ya. Ya, nah ini sekali lagi nih mempersiapkan kita untuk mati dengan mempersiapkan besok saya mau berangkat ke Jarga itu lebih cepat mati karena kematian itu tidak kalau di Jakarta juga mangkat kondisi yang kan bisa kondisi nggih tapi mati nggak mesti kayak Israel kondisi bisa ora sesaat saja nggak boleh dimajukan atau dimajukan ya dimundurkan itu nggak boleh ya lasut tabu minus atau apa ini jadi dan persiapan mati itu perlu model orang jenengan pan mangkat ning Jakarta orang Jakarta wis pan mangkat ning MC ya
karo persiapan mati larang di larang MC mah harus pulang terus kudu nggak duit lah mati perlu nggak duit ora nggak usah tinggal apa namanya cari Mas Musim larang mati selamatan karo apa morine nah terus mati modal dewek ya pan nggak morine sih wajib sama sih wajib semuri bukan sing mati ya ini jadi persiapan untuk mati itu syaratnya lebih dekat apa modalnya pun sebenarnya nggak ada modalnya karena modalnya persiapan untuk mati sinen modal sinen kita untuk persiapan untuk mati yang memberi modal kepada kita siapa? Allah. Kita diberi lisan, jadikan lisan ini lisan yang berbicara baik, yang berbicara adalah paling baiknya lisan untuk mengucapkan Al-Quran, zikir dan berdoa. Ya aja mau ngerasani kali ngerasani tak ngawet begitu zikir segala terus bisa ya punya tangan juga dipergunakan semua tangan mata kita otak kita hati kita dipergunakan untuk di jalan Allah. Gue bayar apa orang enggak ada bayaran yang demikian ini ya Allah. Nah itu jadi 6 pintu orang itu akan menjadikan orang ini akan menjadi orang-orang yang soleh itu dengan catatan harus melewati 6 pintu meninggalkan 6 pintu dan mendatangi 6 pintu anggar kayak apa nasohil ibad ya sing 3 3 4 4 1 1 satu tinggalkan satu ya nih sampai 7 7 sampai Bapak Ibu bingung kita mau cari Bapak bingung nggak soal ini Pak kadang pulau ini ngotot ya otaknya otak boleh sih otak kritis tapi tangannya males gue ngaji nasul ibad Bapak ini Bapak pria Bapak dan angel pornya sungkan di dasarnya Bapak apa wahid isnen salah sampai sudlu sampai waduh sampai bira ini bagus sebenarnya saya itu bagus yang menyarai Syekh Nawawi Al-Bantani itu bagus kapan-kapan kita baca ya kapan-kapan kita baca waqala Ibrahim Al-Khas ini tuh kata Ibrahim bin Adham orang kalau pengen memperoleh menjadi derajatnya orang soleh itu harus melewati 6 pintu kalau belum ya jangan terlalu besar. Nah ini dikatakan oleh Ibrahim bin Khas anhu kuntu fi Jabal Lubnan apa itu? Fara'aitu rumanan bastahitu fadanautu minhu. Nah saya dulu pernah berada di Gunung Lubnan kemudian saya melihat delima dan saya kepingin kepada delima tersebut akhirnya saya dekati delima dan saya ambil satu delima saya ambil ketika disigar dimakan ternyata rasanya kecut akhirnya saya tinggalkan itu delima nggak jadi dimakan ya kecut enak ya ditinggalkan. Faro'a itu rojulan ketika matruhan saya melihat seorang laki-laki yang diantuk ya, ini bekas antupan maksudnya ya matruhan ini bekas antupan ini Allah Kodis sama ya kayak zanabirnya masih anak pria ya telah zanabir kumbang diantuk kumbang zanabir tahun apa tahun nakal ya ini zanabir kumbang diantuk tahun bela apa maning kumbang ya kayak aku gede banget ya Allah ini pada melendung wajahnya melendung karena diantuk naning kumbang bukan hanya satu ini zanabir itu banyak berarti ya. Akhirnya saya mengucapkan salam padanya assalamualaikum dijawab oleh laki-laki tadi waalaikumsalam ya Ibrahim ya salam buatmu hai Ibrahim oh Ibrahim kaget oh bisa nih kaifa arafnani kok ente bisa ngerti saya kenal saya ya padahal kita baru bertemu loh dijawab oleh orang tadi man arafallahu ta'ala lam yakfa ya samar itu apa samar elapnya apa nakis ya namanya kofa gitu ya lam yakfi gitu ya kalau khaufun kan takut yang wawunya di tengah ya ini
kita kalau kita kepengen memahami lafaz memang harus cari itu seperti ada ya, wa ada ya, kita khauf misalnya ya, khofa itu khawatir, takut, khauf. Kalau yang yakfi biasanya lam yakfi berarti ya bacanya ya, khofa sama ya, yakfi kan ketika mahal jasmnya itu membuang huruf elat bina nakis ini berarti lam yakfi ya. Itu aja mana lam yakfi alaihi syai'un. Kata jawabnya laki-laki tadi, orang yang mengenal kepada Allah tidak akan samar baginya sesuatu, tidak akan samar baginya sesuatu ya. Wong Allah dikenal apalagi yang selain Allah dikasih tahu sama Allah ya. Ini jawabannya kayak sombong ya, kayak sombong. Jadi sombong. Nanti endingnya nanti di belakang. Ini tahu. Jadi dia ngaputin ini cerita mau nggak ada bersandar. Kayak film kayak Mahabharata, Krishna, ngerti Krishna? Itu dia. Oh, endingnya di belakangnya mau ngerti nanti mau begini. Nah, ini orang yang wali-walinya Allah nggak usah sekelas Krishna. Ini walinya Allah saja tahu endingnya nanti belakangnya mau apa. Kadang di depan kayak sok sombong, kayak sok pinter ya, tapi nanti di belakangnya ya ada pelajaran di situ. Ini begitu nih, orang yang kenal Allah tidak akan samar atasnya sesuatu. Ini Ibrahim bin Qasim wali juga ya, ngomong maning. Fakultu arolaka halan Allah. Kalau sa'al tahu ayyuh miyaka wa yakika min hadis Nabil. Akhirnya Ibrahim bin Qasim mengatakan, arolaka halan, aku saya melihat tingkahmu, tingkahmu bersama Allah. Ini aneh, bersama Allah. Jadi orang ini tuh hilang tulisan ini sih. Ruman. Arolaka halan ma Allah, walau saal tahu. Aku melihat kamu bersama dengan Allah, maka andai kata kamu meminta kepada Allah untuk menjaganya dari kumbang-kumbang ini, kenapa ente nggak minta kepada Allah ya, pakainya lawan karena sudah terjadi sih, nggak mungkin diulang lagi. Ini jawabannya di mana? Waqala wa aro laka halama Allah walau sa'al tahu ayyuh miyaka wa yakika min syahwati ruman fa innal lat ar-ruman yajid al insanu alamau fil akhirah walat azanabil yajid alamau fil dunya. Nih dibalik. Akhirnya ini sahabat Rasul tadi mengatakan bahwasanya apakah saya melihat tingkahmu bersama Allah? Andai kata kamu meminta kepada Allah untuk dijaga dirimu dari syahwat, kepengin terhadap kelima, karena sesungguhnya antuknya telinga akan ditemukan manusia sakitnya di akhirat, sedangkan antuknya zanabil kumbang itu ditemukan di dunia. Ini dialognya para wali ya Allah. Okay? Ini endingnya demikian yang dibahasakan. Jadi ini kalimat karena Allah ya, kalimat karena Allah ditafsir oleh para ahli mutasawwifin, ditafsir oleh wali-walinya Allah bukan hanya ketika dia mengerjakan yang diperintah Allah. Setiap tingkah laku kita jangan kepengen terima terus tubuh, kan menurut kita kan ya nggak apa-apa, haramnya di mana, tapi menurut ahli tasawuf nggak boleh. Karena apa? Karena keinginan itu, karena keinginan itu tumbuhnya dari nafsu, harusnya timbulnya dari Allah ya, nggak boleh demikian nih. Ini bagi orang, maka dikatakan di awal ya, ini kan babnya bab sul adab ya, di awal dikatakan itu termasuk sul adab adalah ya di antara itu kita perjalanan orang itu, dia itu meyakini sesuatu yang tidak mungkar, diyakini dosa.
Begitupun ketika dia menginginkan sesuatu karena keinginan dari dirinya, bukan karena Allah. Jadi karena Allah itu bagi orang-orang mutasawwifin, bagi wali-walinya Allah, bukan hanya beribadah, bukan hanya ketika diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan larangan Allah, yang mubah saja, itu yang ia kerjakan jangan karena dirinya tapi karena Allah. Nih, ya Allah, ya ya memang susah lah kita ya, termasuk kita salut saja lah pada mereka, acung jempol semua kita termasuk orang-orang yang digolongkan dengan mereka ya. Nih, ya Allah, nih bahasanya. Jadi ternyata kenapa alasannya, kenapa harus demikian? Karena wama khalaqtul jinna wal insa itu. Kalau wama ketemu ilah, ini faedahnya taksis. Ayo, manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka para waliulanya Allah, para mutasawwifin tersebut meyakini apapun yang kita kerjakan, hatta itu urusannya dengan adatiyah, kebiasaan kita. Tapi kalau didasari dengan keinginan nafsunya, berarti itu sudah bahasanya apa? Mentasbihkan Allah. Ini sampai demikian. Ya tapi maksudnya bukan syirik yang apa namanya? Yang urut tadi, bukan demikian itu ya menduakan Allah lah intinya. Karena didasari dengan nafsunya juga. Harusnya semua yang dikerjakan hatta sampai itu bukan keinginannya, bukan karena nafsunya, tapi keinginannya karena lillahi ta'ala, illa liwajhillah, illa liwajhillah. Itu sampai demikian. Alasannya itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma ketemu ilah itu faedahnya adalah taksis, hanya cara menye, hanya untuk itu, nggak boleh yang lainnya. Maka ketika kita dan makanan yang sehat kita pengen ora, ya Allah, kau nyar menungsa dibebaskan atau nyong pengen makan sate terus lah. Tapi kan ada yang menghalangi ya, apa? Penyakit, nggak boleh ini. Coba kalau bukan karena penyakit itu hajar apa kalau memiliki keinginan ya nih. Nah, maka itu caranya adalah apa namanya, kita menahan dari keinginan kita, menahan syahwat kita. Dosa enggak, dosa apa yang namanya dosa? Siapa yang mana? Coba ini ya, misalnya ada orang yang makan sehat lah, contoh. Itu kan kadang kan yang menurutin nafsu, ente disyukuri, sana nih disyukuri, ente batas materi pirang-pirang lah ngomongin lah. Ente nggak ngerti ternyata ketika kita berusaha untuk makan. Umpat diet itu lah, umpat diet kan makan dibilang pirang-pirang ekor. Ini termasuk melawan hawa nafsu enggak? Melawan hawa nafsu. Tapi ditafsirkan berbeda. Ente nggak bersyukur ini halal di sini. Dan Allah pun walaupun itu halal tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan itu juga menjadi dosa ya. Ini kehebatan orang-orang ahli tasawuf, kehebatan orang-orang wali yang menjadi walinya Allah nih. Jadi sekali lagi, ternyata kalau para wali-walinya Allah, apapun yang ia kerjakan sekecil apapun adalah lillahi ta'ala. Itu imannya sudah sampai tahapan iman muraqabah, merasa diawasi. Nafas saja, ini orang ahli nafas saja. Maka ini kita cerita sedikit. Itu biasanya yang namanya wali kutub ya, wali kutub ini kutbul ghais bahasanya, sumber untuk dimintai tolong ya. Kutbul ghais, sumber syafaat, sumber syafaatnya Rasulullah dan Allah ini wali kutub ini biasanya kalau menjadi wali kutub ya jarang itu umurnya nggak panjang, paling seminggu, kadang 3 hari meninggal. Kalau ada wali kutub yang sampai umur panjang itu memang orang yang diberikan fisik yang kuat, seperti ya Imam Abdullah Al-Haddad ya, ada lagi Imam Al-Syabdul Qadir Al-Jailani. Ini wali-wali kutub ya, termasuk ya mungkin Ibrahim bin Adham yang hidupnya lama, itu berarti punya fisik yang kuat.
Kenapa? Agar fisiknya nggak kuat, jeda paling 3 hari. Paling itu nggak ini sih, nggak mau tidur ya, malahnya wedi, mau ibadah terus ke Gusti Allah gitu. Dan nikmat, tapi kan fisiknya nggak mampu, hatinya kepengen semacam demikian. Itu diceritakan seperti apa namanya, Robiah Adawiyah itu 1000 rakaat dalam setiap malam. Coba dengan bayangkan, sholat 1000 rakaat angger wong dilakoni sangat terpaksa, mampu kayaknya? Nggak akan pernah mampu. Itu kenapa mereka mampu? Karena melakukannya dengan senang. Ketika dia berbisik kepada Allah, hal yang paling nikmat buatnya daripada dia berbisik-bisik dengan manusia, dengan kepada yang selain Allah. Makanya ya kita bayangkan itu susah nggak susah. Seperti Rasulullah apa, ju'ilat qurratu ayin lis sholat, ini saya menjadi sholat itu untuk sebagai hal yang paling menenangkan, paling. Jadi angger dengan ada bahasa qurratul ain itu bahagia, tenang, bahagia, paling untuk bahagia. Jadi Rasulullah merasa bahagia, merasa senang, merasa tenang ketika sholat. Jangan kan protes, ya usah Rasulullah sholat terus. Rasulullah itu kalau diperbolehkan sholat terus mungkin Rasulullah jadi senang, tapi kan dia harus memikirkan umat, harus menjadi contoh para umatnya ya. Semoga kita termasuk orang yang diberi contoh oleh Rasulullah dan kita ambil contoh tersebut untuk menjadi bimbingan hidup kita, sehingga selama kita hidup di dunia ini bisa untuk mengantarkan kita di akhirat dan bersama dengan sabikun bersama dengan muqarrabun, bersama dengan jiwarullah, orang yang menjadi tetangganya Allah, dan kita termasuk orang yang diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam innaka antal alimul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal amru minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana taqabbal